Semoga hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini di dalam Masjid Nurul Huda, masjid yang kita cintai ini, untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab risalah yang berjudul Adabu Sulukil Murid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di dalam menuntut ilmu agama serta mengamalkannya. Ikhlas, tulus, hanya semata mengharap ridhonya. Amin Allahumma amin. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Sampai kemana ya? Wa'lam. Wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi. Dan ketahuilah bahwasanya pendengaran dan penglihatan, babani, keduanya adalah dua pintu, maftuhani, yang terbuka keduanya itu, ilal qalbi, sampai kepada hati. Artinya hati itu ibarat sebuah rumah yang memiliki dua pintu untuk bisa dimasuki. Dua pintu tersebut adalah, pertama, pendengaran, dan yang kedua adalah penglihatan. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma, maka akan kembali kepadanya hati setiap apa saja yang masuk dari kedua pintu itu. Berarti sesuatu yang akan masuk ke dalam hati melalui dua pintu ini. Pertama adalah pendengaran, dan yang kedua adalah penglihatan, telinga dan mata. Setelah itu baru masuk ke dalam hati. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebutkan tiga-tiganya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya itu kelak akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran, penglihatan, hati. Karena telinga dan mata adalah pintu untuk sampai ke hati. Setiap sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar akan masuk ke dalam hati. Wa kam min syai'in yasma'uhul insanu aw yarahu, dan betapa banyak dari sesuatu yang didengar akan dia oleh manusia, aw yarahu, atau yang ia lihat, mimma la yanbaghi, dari segala hal yang tidak patut, yasilu minhu, sampai daripadanya, atharun, daripadanya apa? Hasil mendengar tadi atau hasil melihat tadi, sampai kepadanya atharun, apa? Sampai atharun, pengaruh ilal qalbi, kepada hati. Ta'suru izalatuhu anhu, sulit menghilangkannya pengaruh tadi, anhu, daripada hati. Gara-gara melihat sesuatu yang tidak patut, akhirnya sesuatu yang tidak patut untuk dilihat itu sampai ke hati dan berpengaruh ke dalam hati. Gara-gara mendengar kalimat-kalimat yang tidak layak untuk disimak, akibat mendengar kalimat-kalimat itu akhirnya masuk ke dalam hati dan akan mempengaruhi hati kita. Jadi jika hati ingin bersih dan suci dari segala kotoran-kotorannya,
Pertama-tama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah jauhkan pandangan mata daripada yang kotor-kotor. Jauhkan pendengaran telinga kita dari segala yang kotor-kotor. Usahakan hanya memandang kepada yang baik dan suci, hanya mendengar sesuatu yang mulia, maka hati kita akan menjadi bersih dan baik serta akan menjadi mulia. Itulah besarnya pengaruh mata dan telinga. Jika kita sering melihat yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi hati kita sehingga hati kita pun menjadi rusak. Jika hati rusak, perbuatan juga ikut rusak. Dan jika kita mendengar yang tidak baik pula, maka hati juga akan rusak. Jika hati rusak, maka perbuatan badan kita tentu juga akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dua anggota tubuh ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi hati kita. Baik atau buruknya tergantung kepada penglihatan dan pendengaran kita. Sering ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk di dalam sholat? Maka jawabnya adalah, pertama, kekhusyuan itu berasal dari hati, bukan dari lisan yang fasih. Banyak orang yang lisannya fasih ketika menyebutkan makharijul huruf dan ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan nada-nada yang indah, tetapi hatinya tidak khusyuk. Karena kekhusyuan tidak di lidah letaknya, kekhusyuan itu letaknya di dalam hati. Nah, bagaimana caranya supaya hati tadi bisa khusyuk? Maka jawabnya adalah bersihkan ia dari kotorannya dengan menjaga apa? Dua pintunya tadi, mata dan telinga. Jika mata dan telinga tempat masuknya sesuatu ke dalam hati itu bersih, tidak memandang kecuali kepada yang halal, tidak mendengar kecuali kepada yang halal, yang diridhoi oleh Allah, maka hati kita pun akan bersih. Jika hati bersih, maka kekhusyuan akan muncul dengan sendirinya. Begitu pula sebaliknya, jika kita memandang yang tidak baik, jika kita mendengar yang tidak baik, maka hati kita pun kotor dan kita tidak akan bisa khusyuk. Sehingga apa yang muncul di dalam sholat ketika kita sedang melaksanakannya adalah apa yang kita lihat dengan mata kita dan apa yang kita dengar dengan telinga kita. Asyik nonton sepak bola, maka ketika kita sholat, yang hadir di dalam sholat adalah sepak bola. Asyik mendengarkan lagu-lagu yang tidak karuan, maka ketika kita sedang sholat, kita yang ada di telinga, yang terngiang di telinga adalah lagu-lagu itu. Kenapa? Karena pengaruh yang kamu dengarkan di luar sholat tadi itu akan terbawa ke dalam sholat. Kok bisa? Karena dia masuk ke dalam hati kamu. Nah, ini cara yang paling jitu untuk membersihkan hati, bersihkan pandangan mata dari yang haram dan bersihkan pendengaran telinga dari yang haram, dari yang maksiat. Karena pengaruhnya sangat besar. Betapa banyak min syai'in yasma'uhul insan, daripada sesuatu yang didengar oleh seseorang, au yarahu, atau yang ia lihat, mimma la yanbaghi, daripada sesuatu yang tidak patut, yasilu minhu, sampai daripadanya sesuatu itu atharun, pengaruh, ilal qalbi, kepada hati. Ta'suru izalatuhu, sulit menghilangkannya, anhu, daripadanya hati, sulit menghilangkannya dari hati. Kalau kita sudah sering menonton sesuatu,
lalu mempengaruhi hati kita, maka kita sulit untuk menghilangkan sesuatu itu. Pengen nonton itu terus, entah itu sepak bola, entah itu lagu-lagu, musik, atau bahkan film-film haram. Karena apa? Dia sudah mempengaruhi hatimu, sehingga kamu sulit untuk menghilangkannya dari hatimu. Ketagihan jadinya, pengen nonton terus yang tidak baik itu. Karena apa? Kamu mulai sendiri dengan memandang kepadanya, sehingga pengaruhnya merasuk ke dalam hati kamu. Na'udzubillah min dzalik. Dulu pernah di Hadramaut sana ada orang bule, orang Eropa, kalau nggak salah orang Jerman, masuk Islam, luar biasa, bagus, hebat, bahasa Arabnya pun fasih. Lama sudah dia masuk Islam di Hadramaut sana, di zaman ulun waktu masih sekolah dulu. Jadi di Syirif Nabiullah Hud dia ceramah. Orang Barat tadi, orang Eropa tadi menyampaikan ceramah, tausiah dengan bahasa apa? Bahasa Arab, fasih. Karena sudah lama di Hadramaut. Dia menceritakan tentang betapa hebatnya pengaruh pandangan mata. Dia bilang, ketika saya dulu awal-awal pertama masuk Islam, yang sulit untuk saya buang adalah nonton TV, katanya. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah terbiasa nonton TV dengan mata saya. Di Hadramaut nggak ada TV dulu itu ya, masih zaman dulu itu jarang. Akhirnya apa? Dia bilang itu sulit, selalu saja hati saya ini ingin nonton TV. Dia bilang pertama-tama awal dulu saya masuk Islam, pas ke Hadramaut, apalagi di pondok, mana bisa nonton TV. Dan alhamdulillah, kata dia, setelah saya ganti menonton TV dengan memandang wajah Habib Umar, memandang wajah Habib Abdullah bin Syihab, memandang wajah Habib Salim Asy-Syautiri, ulama-ulama besar Tarim, itu sedikit demi sedikit hilang dengan sendirinya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan kejahatan-kejahatan. Terbiasa memandang yang tidak baik, lalu kita rubah untuk selalu memandang yang baik-baik, maka dengan sendirinya keinginan yang tidak baik itu akan hilang oleh kebaikan yang kita pandang tadi. Nah, lalu kemudian teman kita orang bule ini tadi memberi pesan kepada hadirin yang berhadir di Syirif Nabiullah Hud. Kata dia, saya berpesan kepada kalian agar jangan terbiasa menonton TV. Itu zaman ulun masih mondok dulu, nggak ada HP. Ya, ada juga mungkin HP yang hitam putih itu, yang tolet gitu bunyinya. Belum ada yang video-videoan itu. Nah, mungkin sekarang ini TV sudah tidak terlalu diminati lagi. Tetapi yang sangat diminati adalah HP. Karena siaran apapun ada di dalamnya. Nah, berarti yang dimaksud oleh teman kita tadi bukan hanya sebatas TV, tetapi yang sama dengan TV yang saat ini dikenal dengan HP, singkatan daripada handphone. Nah, HP itu singkatan dari handphone. Handphone itu adalah telepon genggam. Orang dulu menyambat telepon genggam, nggak ada HP-HP itu. Pertama-tama keluar telepon genggam, terjemahan dari handphone, lalu itu disingkat jadi HP. Ada sejarahnya HP. Itu yang mempengaruhi ternyata. Allahu Akbar. Ingat Instagram, ingat Facebook, ingat YouTube. Tanya aja tuh anak-anak pian. Ingat game. Allah. Nah, dia berpesan, kata dia, saya berpesan, itu serius betul dia ngomong. Serius, saya pesannya jangan sampai kalian terpengaruh dengan itu, dia bilang. Saya mengalami, dia bilang. Dia kan tinggal di Eropa sana. Eropa lebih dulu maju daripada kita. Di sini belum ada HP, di sana udah ada HP.
Di sini belum ada Facebook, di sana udah ada. Mereka yang bikin. Iya. Di sini belum ada Google, di sana sudah ada Google. Mereka yang bikin. Nah itu, jangan macam-macam. Dia serius banget ngasih tahu ke kita. Bukan berarti dilarang 100%, enggak. Kalau dilarang 100%, enggak mungkin nasihati seperti ini, karena udah juga make. Ya. Masa ngelarang orang tapi diri sendiri make? Maksudnya pakai untuk yang manfaat saja. Pandang yang baik-baik dari HP-mu, maka dia akan sampai ke dalam hatimu. Dari HP ke hati. Yang baik-baik, yang buruk-buruk juga nanti. Iya. Di HP kan ada ceramah-ceramah agama, tentunya dari guru-guru kita yang jelas asal usulnya, dari mana dia menimba ilmu. Jangan semeraut, jangan asal-asalan. Makanya pilih channel-channel yang baik. Ada Syarif Asam-Asam. Ada Al-Wafa TV, Al-Wafa Tarim, itu bagus, itu manfaat. Ada An-Nabawi TV, Nabawi TV, Al-Irsun Nabawi channelnya, tapi di Indonesia disebut dengan Nabawi TV. Tuh bagus-bagus, manfaat. Kadang Habib Umar yang ceramah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kadang kiai-kiai kita yang di Nusantara, Indonesia yang ceramah. Ya, begitu. Para habaibnya ada, para kiainya ada. Karena habaib dan kiai itu sejak dari zaman dahulu selalu bergandengan tangan. Tidak pernah kiai mengatakan kami pribumi, kalian habaib adalah imigran. Itu nggak ada kayak gitu. Habaib juga tidak pernah mengatakan kami ini adalah orang-orang mulia, kami ini adalah orang-orang Arab keturunan Nabi, kalian itu apa? Nggak ada kayak gitu. Semua saling menghormati satu sama lain. Kenapa? Karena mereka punya panutan. Siapa panutan mereka? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu Sayyiduna Abdullah bin Abbas ketika melihat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit datang menunggangi kudanya. Maka Abdullah ibn Abbas langsung datang menyambut Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas keluarga Nabi, sepupu Nabi. Ketika melihat Zaid bin Thabit yang merupakan ulama di kalangan para sahabat, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan afradukum Zaid, orang yang paling ahli faraid, pakar dalam ilmu mewaris adalah Zaid. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung mengambil tali kekang kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit dan menuntunnya. Zaid bin Thabit tidak enak, masa ahlul bait Nabi menghormati saya sedemikian rupa. Akhirnya Zaid bin Thabit mengatakan, jangan kamu lakukan wahai Ibnu Abbas, saya tidak berhak diperlakukan seperti ini karena engkau adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk melakukan atau memperlakukan ulama-ulama kami. Zaid bin Thabit ulama di zaman para sahabat. Mendengar itu Zaid bin Thabit langsung turun dari kudanya, mengambil tangan Abdullah bin Abbas dan menciuminya. Diciumi tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menegur, jangan kamu lakukan itu wahai Zaid. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahlul bait keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama saling menghormati. Kalau sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan, berarti yang memerintahkan mereka siapa? Sahabat Nabi ini mengatakan kami diperintahkan, yang memerintahkan mereka siapa?
Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Abu Jahal? Ya mungkin kan. Nah, begitu. Nah, di akhir zaman ada oknum-oknum yang ingin mengobok-ngobok, dipetak-petakkan. Habaib dan kiai diadu domba. Ahlul bait dengan ulama yang bukan ahlul bait diadu domba. Allahu akbar. Tidak tahu tuh kiai betul apa tidak. Mana mungkin kiai ngadu domba. Subhanallah. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu disebutkan, la yakunun namamu illa waladaz zina. Tidak mungkin seseorang itu menjadi tukang adu domba kecuali ia adalah anak penzina, anak dari hasil perzinahan. Waliyadzubillah. La yakunun namamu illa waladaz zina. Tidak mungkin tukang adu domba itu kecuali ia adalah anak dari hasil perzinahan. Waliyadzubillah. Hati-hati zaman sekarang ini. Makanya kalau mau ngelihat channel-channel di YouTube, cari yang manfaat agar yang kita lihat itu adalah bagus, kemudian sampai ke hati dan hati kita ikut bagus. Kemudian yang kita dengar ceramahnya lagi, maka yang sampai ke telinga kita adalah yang bagus-bagus, juga akan sampai ke dalam hati. Enak kan nonton ceramahnya Habib Umar, udah memandang wajah orang baik, kemudian kalam-kalam yang disampaikannya juga adalah kalam-kalam yang baik. Ya, sejuk dipandang itu wajahnya Habib Umar, wajahnya Habib Salim, wajahnya Kiai Maimun Zubair. Walaupun bukan habaib, beliau ulama hebat, dipandangnya tuh enak, wajah yang khusyuk, penuh tawadhu. Alaihi rahmatullah ridwan, walaupun beliau sudah wafat, enak kan dipandangi gitu. Menambah semangat dalam ibadah. Ini ada kiai baru ngelihat wajahnya aja udah ngeri. Udah ngelihat wajahnya aja udah apa namanya, terlihat benih-benih kebencian. Ya Allah, nggak enak lalu dilihat, nggak enak dipandang. Kadang ada yang kayak gitu. Udah gitu omongannya ngadu domba lagi. Subhanallah. Dari dulu semut hitam pasti ngumpul dengan semut hitam. Semut merah mereka juga akan kumpul kepada sesama semut merah. Sering saya ulang-ulangi kalimat ini. Kalau kiai itu orang baik, habaib itu orang baik, pasti ngumpul kan? Pasti. Tapi kalau nggak bisa ngumpul, antara dua, bisa kiainya yang tidak baik, bisa habibnya yang tidak baik. Tentukan saja, kamu lihat saja mana yang baik, mana yang tidak. Nilai sendirilah. Kalau kiai yang baik, pasti akan kumpul dengan orang-orang baik juga, termasuk habaib yang baik juga, pasti. Gak mungkin bertolak belakang. Hati-hati kalau melihat media sosial, harus bijak dan harus pandai, jangan asal-asalan. Apalagi kalau sesuai dengan hawa nafsu, jangan. Wah, ini pas nih kiainya nih. Ini nih kiai yang saya cari-cari nih, karena sesuai dengan hawa nafsunya. Orang kita disuruh untuk menyesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad, untuk menyesuaikan dengan agama Islam yang bersih dan murni. Ini malah yang cocok dengan hawa nafsunya. Nah, ini yang saya cari-cari, fatwa kayak gini yang saya cari-cari nih, memperbolehkan yang haram. Nah, senang dia. Ini nih yang saya cari-cari. Ini ulama-ulama seni-seni yang kayak gini. Nah,
ketika ulama berfatwa berikut dia menyebutkan dalil-dalilnya di dalam hadis, kemudian rujukannya di dalam kitab-kitab yang mu'tabar di dalam ilmu madzahibil arba'ah khususnya disampaikan, ternyata bertentangan dengan hawa nafsunya, nggak suka dia. Nonton YouTube ada yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah ini yang cari-cari gitu. Nanti kiainya masuk neraka, kamu cari juga nanti dia di neraka, biar sama kayak dia. Kamu kan nyari-nyari dia di dunia, di akhirat kamu juga nyari-nyari dia nanti. Untung kiainya di surga, kalau kiainya di neraka, berarti kamu harus cari dia juga di neraka kan? Kalaupun kamu sudah di surga, umpamanya ya, naudzubillah. Tapi nggak mungkin lah orang yang sama dengan penghuni neraka tempatnya di surga, ya pasti sama-sama di neraka nantinya. Begitu pula yang memang ditakdirkan sebagai penghuni surga, ya nanti dia akan sama-sama menghuni surga. Semut hitam tidak akan pernah ngumpul kecuali kepada sesama semut hitamnya, dan semut merah juga pasti akan ngumpul dengan sesama semut merahnya. Jadi hati-hati, kalau sudah pengaruh itu masuk ke dalam hati, ta'suru izalatuhu, sulit untuk menghilangkannya anhu daripadanya hati. Fa innal qalba sari'ut ta'athuri bi kulli ma yaridu alaihi. Karena sesungguhnya hati itu cepat terpengaruh dengan setiap apa yang sampai alaihi atasnya atau yang datang alaihi kepadanya. Nah, datangnya melalui apa tadi? Melalui penglihatan mata atau melalui pendengaran telinga. Ketika sampai, hati itu langsung spontan dia terpengaruh, cepat sekali terpengaruh. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu, dan apabila hati itu terpengaruh dengan sesuatu yang sulit menghapusnya darinya, dari hati tadi, falyakunil muridu harisan ala hifdzi sam'ihi, maka hendaknya seorang murid itu harisan, bersungguh-sungguh, ala hifdzi sam'ihi, atas memelihara pendengarannya, wa basarihi, dan penglihatannya. Sudah tahu kalau hati itu cepat terpengaruh, sudah tahu kalau sudah terpengaruh sulit untuk dihilangkan, maka hati-hatilah si murid ini tadi harus sungguh-sungguh memelihara pendengarannya, penglihatannya, mujtahidan, dan berusaha giat fi kaffi, dalam menahan jami'i jawarihi, seluruh anggota badannya, anil athami wal fudul, daripada dosa-dosa, wal fudul, dan fudul. Fudul itu apa? Berlebih-lebihan, pengen tahu terus, fudul namanya itu. Hati-hati kalau sudah tahu hati itu cepat terpengaruh, dan kalau sudah terpengaruh sulit untuk dirubah, ya hati-hatilah, kamu aja yang bisa-bisa lagi. Wal yahdhar minan nadhari bi'ainil istihsani ila zahratid dunya wa zinatiha, fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibrah. Dan hendaknya ia berhati-hati daripada memandang dengan mata yang menganggap bagus, ila zahratid dunia, kepada zahratid dunia, bunga dunia, maksudnya keindahan dunia, wazinataha, awazinatiha, dan perhiasannya. Fa inna zahiraha fitnatun, maka sesungguhnya zahirnya dunia itu adalah fitnah, cobaan, wa batinaha ibrah, sedangkan batinnya adalah pelajaran. Jadi kata beliau, hati-hati memandang kepada dunia itu dengan pandangan indah, menganggapnya indah, kepada keindahan dunia, jangan, atau kepada perhiasannya, jangan memandang dengan mengagungkannya dan menganggapnya itu indah, karena zahir ini bisa menipu. Itu ujian bagi kita. Sedangkan batin dunia itu bisa dijadikan pelajaran. Makanya ketika Isra dan Mi'raj,
Dunia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud dan bentuk wanita tua yang berdandan dan berhias seindah mungkin. Iya kan? Sambil memamerkan pergelangan tangannya ke hadapan Nabi, minta untuk dipandang. Nabi gak mau ngelihat. Nenek-nenek tua berdandan, lucu kata Nabi. Nah, itulah dunia, kata Jibril. Andai kata kamu menengok ke arahnya, niscaya umatmu akan tenggelam dan terbuai oleh dunia. Kan itu kan Nabi kada menoleh. Yaitu banyak aja yang tenggelam, tertipu dengan dunia. Apalagi kalau Nabi noleh. Siapa bikin? Nah, ada merasa. Betakun siapa nong tertipu tuh kada merasa. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan ya Allah. Makanya Nabi itu mengajari kepada kita, kalau melihat dunia yang membuat kamu takjub, kita punya sifat basyariah, kita punya sifat kemanusiaan. Jadi kalau melihat sesuatu yang aneh, yang indah, itu kadang kita kagum. Basyariah itu, gak apa-apa, itu manusiawi. Ya. Melihat mobil baru, bagus banget, merek apa itu? Melihat rumah kayak istana, besar banget rumah-rumah orang Binuang nih. Iya, ada yang kayak gitu. Aku, misalnya ya, Nabi tahu bahwa kita ini pasti akan mengagumi duniawi yang semacam itu, tetapi Nabi ajari kita, kalau melihat sesuatu yang membuat kamu takjub, terkagum daripada dunia, ucapkan Allahumma innal aisha aishul akhirah. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Agar kamu sadar, tidak tertipu dengan rumah megah ini, karena kamu tahu kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Rumah ini sebentar lagi roboh. Gempa bumi baby. Oh, bukan gempa bumi. Ketika gunung-gunung berterbangan seperti kapas, ketika planet-planet bertabrakan, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras sehingga mengeluarkan seluruh isi perutnya, rumah ini kita hancur nggak? Udah. Kenapa kamu kagum dengan sesuatu yang akan hancur? Mobil indah, mobil mewah, disuruh oleh Nabi jangan gitu lagi, jangan masya hebat, jangan gitu lagi. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Santai. Makanya para wali itu enggak ada. Itu ente kayak gitu. Ngeliat orang sepeda motor, langsung lihat apa tuh mereknya, hanyar bilangnya tuh. Melihat HP orang pindah berlipat-lipat, kau jadi buku. Ente nggak belajar, coba ente belajar sebagaimana para solihin dan para aulia. Mereka nggak kagum karena mereka belajar apa? Belajar dari guru-guru mereka yang sanadnya sampai kepada Nabi, yang Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau mengagumkan, agar kita tidak tertipu, baca Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Ini semua zahratud dunia, ini semua keindahan dunia, wa zinatuha, dan perhiasannya menipu, fitnah. Makanya zahir dunia itu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Kalau kamu terkena fitnahnya, tertipu kamu. Dandanannya cantik banget, perhiasannya, bajunya menarik. Sekali bertempung sarau nini, subhanallah. Yang itulah dunia. Ya Allah, cantik banget, tadi ada perempuan, anak mau ngelamar dia lah. Datang lamar, senang nenek-nenek dilamar anak muda. Ya, mas neneknya hadang dulu lah, aku hendak sembahyang ya, berwudu, luntur bedaknya, harau kerucutan muha.
tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dunia ini zahiruha fitnah wa batinuha ibrah. Zahirnya fitnah, menipu, cobaan bagi kita. Tapi batinnya adalah pelajaran. Makanya kalau kamu tidak ingin tertipu oleh dunia, ambil pelajaran dari dunia. Kemarin ada orang kerampokan. Kemarinnya lagi ada orang dibunuh misalnya. Sebelumnya lagi ada gempa bumi. Wah, itulah dunia ternyata. Wadih dunia daniyah, hawadithuha katsirah, wa 'ishatuha haqirah, wa muddatuha qasirah. Ternyata ini dunia. Wadih dunia daniyah. Inilah dunia yang rendah. Hawadithuha katsirah. Peristiwa-peristiwanya banyak terjadi. Aneh-aneh lagi. Seorang anak rela dan tega membunuh ayah kandungnya sendiri gara-gara tidak dibelikan telepon genggam. Sering di TV kayak gitu. Seorang ayah tega menghamili putri kandungnya sendiri. Ya Allah. Seorang ibu tega membuang anak bayinya yang baru berusia 1 hari ke tong sampah. Sering juga itu ada. Itulah dunia yang kamu elu-elukan, yang kamu bangga-banggakan. Allahu Akbar. Terjadi kecelakaan dahsyat, beruntun, memakan banyak jiwa. Itulah dunia. Hawadithuha katsirah, peristiwanya banyak. Jadikan pelajaran itu. Ya, itu yang kecelakaan beruntun tadi itu, betapa banyak orang-orang yang meninggal dunia sebagai korbannya itu belum sempat taubat kepada Allah. Nah, jadikan pelajaran. Kamu mau kayak gitu? Ya enggak lah. Tahu nggak kamu kapan mati? Enggak tahu. Berarti kamu harus siap terus. Kapanpun, dimanapun, setiap saat siap terus. Karena kamu tidak tahu kematian itu kapan datangnya. Kayak mereka yang kecelakaan beruntun. Tahu nggak dia kalau mereka bakal mati di jalanan itu? Nggak akan tahu. Kalau mereka tahu, nggak mungkin keluar dari rumah hari itu. Bisa saja hal yang sama akan kamu alami nantinya. Maka jadikanlah ibrah, pelajaran, agar kamu siap siaga selalu menghadapi kematian. Ya, al-isti'dad lil maut, menghadapi kematian, siap terus. Dengan apa? Amal soleh, dengan amal baik, zikir kepada Allah setiap saat. Daripada nggak ada yang dikerjakan, mending bawa zikir. Siapa tahu Israel datang dalam keadaan zikir, alhamdulillah, meninggal husnul khotimah. Daripada dalam keadaan menggibah orang, daripada dalam keadaan nyambung ayam. Pas nyambung ayam, tekanan darahnya naik, jatuh, koma, mati, nggak sempat taubat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu husnal khatimah. Jadi dunia itu dijadikan pelajaran. Hawadithuha katsirah wa 'ishatuha haqirah, dan kehidupannya hina, wa muddatuha qasirah, dan mudahnya, jangka waktunya pendek. Dunia ini pendek, gak lama. Kenapa? Karena ada batasnya. Setiap sesuatu yang ada batasnya itu sebentar, gak ada yang lama. Apa batasnya? Hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat tiba, hilang dunia ini. Jadi apa? Setiap yang ada batasnya itu tidak lama. Makanya Al-Quran menyebutkan wa kullu atin qarib. Qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Tahun 2030 berapa tahun lagi? 7 tahun. Dekat itu, nggak lama. Ulun bipe menghadangi tahun 2004 aja saya ngelawasan. Ente mencalon jadi presiden, ya kelamaan. Mencalon jadi DPR, DPD ya kelamaan. Dunia yang membuat kita jadi lama itu. Kalau kita memandang dengan pandangan akhirat, 7 tahun 2030 sebentar, karena sebentar lagi dia akan datang. Setiap yang akan datang itu dekat. Begitu. Kullu atin qarib. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir melihat hari kiamat itu, atau orang-orang yang lalai daripada Allah melihat hari kiamat itu jauh banget rasanya.
wa narahu qaribah. Tapi kita orang-orang yang beriman melihatnya dekat. Karena setiap yang akan datang itu adalah dekat. Dunia ini muddatuha qasirah. Kehidupannya jangka waktunya pendek karena ada batasnya. Nah, kalau besok hari kiamat, besok Jumat ya, mudah-mudahan enggak. Karena dalam riwayat hari kiamat itu Jumat katanya. Ya, umpama besok hari kiamat, ya sudah habis dunia ini, berarti episode dunia besok umpamanya. Tapi mudah-mudahan aja tidak. Belum siap ya, belum siap. Imam Mahdi belum turun. Enggak, insya Allah ya. Kalau sudah tiba kiamat berarti umat itu, zaman itu adalah yang paling buruk sudah. Sekarang alhamdulillah masih baik, masih banyak yang hadir ke majelis. Iya, masih banyak yang hadir ke majelis. Masih banyak yang berzikir la ilaha illallah. Masih banyak yang memanggil nama Allah, Allah, Allah. Masih banyak yang memandangkan azan alhamdulillah. Insyaallah lama lagi lah. Jangan kapan ya hari kiamat apabila kayak siap aja ini. Iya. Allah. Kada aja utang saling banyak kan. Utang saling banyak kan berdoa cepat hari kiamat. Orang berdoa supaya bisa terbayar. Na'udzubillah min dzalik. Wal 'ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan mata kepala dengan mata hati. Nah, makanya kalau memandang dengan mata kepala kamu tertipu, tapi kalau memandang dengan mata hati insyaallah kamu selamat. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayahnya, rahmatnya, ridha dan ampunannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi sisa-sisa umur kita yang pendek ini. Allah selamatkan daripada fitnah-fitnah dunia kita dan seluruh keluarga kita, sahabat kita, tetangga dan warga kita. Amin Allahumma amin. Mashuban kullu dzalik bi khair lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.